Tapi alhamdulillah setelah 3 tahun kurang lebih berjalan, coronanya sudah hilang. Setelah corona hilang, ternyata manusia memang laqad khalaqna insana fi kabad. Manusia itu diciptakan memang, kalau kata orang Jawa, gampang gresulo. Artinya gampang mengeluh. Corona hilang, sekarang diganti dengan virus namanya punjungan. Sekarang virusnya namanya punjungan karena apa? Hampir setiap hari ada saja yang punya hajat. Manusia mengeluh lagi. Oleh sebab itu di tahun baru Hijriah ini saya pribadi mengajak Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mari kita ganti kalimat mengeluh itu menjadi kalimat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kenapa? Bersyukur beberapa bulan yang lalu mungkin setiap masjid musola ada siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Belum selesai 7 hari ada lagi. Maka kita wajib bersyukur. Mari nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita ini semua kita syukuri. Di antara nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, kalau menurut Imam Ghazali itu ada 5 nikmat. Jadi nikmat itu yang diberikan Allah kepada kita menurut Imam Ghazali itu ada 5. Tingkatan yang paling rendah sendiri nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu adalah nikmatul mal. Nikmat diberikan harta benda. Ini nikmat yang paling bawah sendiri. Karena apa? Allah meletakkan nikmat mal ini, nikmat diberikan harta kok di bawah sendiri. Karena mohon maaf, harta ini bisa melalaikan kita semua kepada Allah. Jangankan kepada Allah, dengan saudara sendiri kadang-kadang kalau sudah kebanyakan harta ini biasanya bisa lupa dengan keluarga. Ada sebuah desa yang kebetulan beberapa hari yang lalu sempat datang orang dari desa itu ke tempat di pondok pesantren Rowo Tanggal. Kebetulan alhamdulillah beliau memberikan sumbangan untuk pondok kami karena baru saja tanahnya kena bendungan, Pak. Jadi alhamdulillah kena bendungan, menjadi ganti untung bukan ganti rugi. Terus minta saran dengan saya alhamdulillah ini Pak Ustadz, ini saya mendapatkan ganti untung, tanah saya itu kurang lebih 1 hektar mendapat ganti untung 2 miliar. Terus ini saya mau mohon saran dengan jenengan. Oh iya, karena yang saya lihat begitu ada seseorang itu mendapatkan harta dari ganti untung tadi, banyak yang foya-foya, bahkan dengan anak sendiri itu mohon maaf mengalami pertikaian. Dengan anak sendiri kadang-kadang marahan, dengan tetangga marahan. Saya tidak mau seperti itu. Oh ya, maka saya sarankan, tolong yang paling pertama sendiri dizakati dulu. Berapa zakatnya? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak punya duit 1.000 rupiah, maka zakatnya adalah 25 rupiah. Berarti kalau 10.000 zakatnya 2.500. Kalau 1 juta berarti 25.000. Sekarang kalau 2 miliar berapa? 1 miliarnya itu kurang lebih 25 juta. Kata yang minta saran dengan saya, kok banyak ya? Ya banyak, orang dapatnya saja 2 miliar, masa iya? Ambil 50 juta untuk zakat biar hartanya bersih, masa iya berat? Kalau Anda kepingin selamat, ya silakan hartanya dizakati. Kalau enggak ya monggo, itu harta jenengan sendiri. Ya udah alhamdulillah 50 juta diambil untuk zakat. Setelah itu apalagi? Kalau setelah selesai zakatnya sudah ditunaikan, yang kedua silahkan Anda daftar haji. Sudah haji apa belum? Belum, silahkan daftar haji.
Enggak lah, saya mau umroh dulu, katanya begitu. Saran saya lebih baik daftar haji dulu, setelah masih ada duitnya silahkan umroh. Oh iya, katanya. Terus yang ketiga, setelah nanti daftar haji, ambil lagi duitnya untuk membeli tanah sebagai pengganti yang setelah digusur untuk bendungan tadi. Oh iya, akhirnya dibelikan. Alhamdulillah sampai hari ini orang tersebut walaupun dia mempunyai harta banyak, karena memang ada ganti untung, selamat Pak. Beda dengan tetangganya beliau. Tetangganya beliau itu ada yang mendapat 6 miliar, baru saja menerima uang meninggal dunia. Saya tidak perlu sebutkan desanya mana. Kemudian ada lagi sudah dibagi anak, sudah dikasih berbagai macam berjuta-juta duit, tapi masih minta lagi, nanti minta lagi. Bahkan ada yang sampai membunuh orang tuanya demi hartanya. Oleh sebab itu mohon maaf khususnya jamaah rahimakumullah, mari bersama-sama kita berhati-hati dengan harta kita. Maka kita ya wajib bersyukur, disyukuri. Kita diberikan harta ini disyukuri, tapi perlu diingat harta itu nikmatnya adalah nikmat yang paling bawah sendiri. Ada nikmat yang paling tinggi di antara nikmat harta, yaitu yang kedua, tingkatan yang nomor 2 dari bawah maksudnya. Ini namanya nikmatus shihah. Nikmat diberikan kesehatan itu ternyata lebih tinggi derajatnya daripada nikmat harta. Tapi kadang-kadang kita tidak sehat itu, kadang-kadang lupa, yang dipikir harta. Ini kebanyakan orang seperti itu. Akeh duwite wis lali kon ngibadah ora patek gelem. Tapi begitu melarat, masya Allah, ibadahnya khusyuk betul. Nah, kita perlu ingat yang kedua, nikmat sehat. Nikmat sehat itu ternyata mahal betul, lebih tinggi daripada nikmat harta. Istri saya, ibu, anak 2, alhamdulillah semuanya sesar, Bu. Di sesar pada waktu itu di AMC. Saya masih pengajian, anak yang nomor 2 nih. Anak yang nomor 2, setelah sesar selesai saya tinggal pengajian di daerah Bekri. Setelah hampir sehat, ditelepon saya dengan istri, ya cepat pulang. Kenapa? Katanya dari pihak AMC suruh bayar. Iya, berapa sih? Nanti saya bayar, saya bilang gitu. Pulang dari pengajian, karena memang saya diburu-buru, katanya kalau nggak cepat bayar nanti akan nambah dananya. Iya, nambah berapa? Saya bilang gitu. Betul, sampai di AMC saya tanya, mana tadi yang ngomong suruh bayar? Iya Pak, saya. Berapa sih bayarnya? Kok dari tadi saya ini masih pengajian, kok diburu-buru terus? Oh iya Pak, mohon maaf karena kalau tidak segera dibayar akan nambah. Akhirnya berapa? Saya lihat di situ berapa ini? 15 juta. Iya, saya bayar. Di hati saya batin, kok yo larang yo. Artinya demi kesehatan tetap saya bayar. Karena memang kesehatan itu luar biasa, nikmatnya luar biasa. Tidak punya harta, hutang banyak tapi masih diberikan kesehatan, itu suatu kenikmatan yang luar biasa, yang sering kita lupakan nikmat sehat itu. Hartanya banyak, TV-nya segede 57 in, tapi mohon maaf dengan Allah tidak diberi sehat, matanya belekan. Kira-kira nikmat tidak? Tidak nikmat. Kira-kira pilih nikmat sehat atau nikmat harta? Oh, berarti gak pingin nikmat harta? Oh, pingin juga. Memang sulit. Sofanya bagus, harta 12 juta, tapi mohon maaf pantatnya bisulan. Kira-kira nikmat gak duduk di sofa 12 juta? Tidak nikmat. Berarti pilih sehat apa pilih kaya? Pilih sehat. Tidak pingin kaya? Oh, pingin juga. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maksud saya di tahun baru Hijriah ini, ayo kita syukuri nikmat Allah. Tidak hanya harta, tapi kesehatan jenengan yang tadinya gampang mengeluh, ayo sekarang dirubah kalimatnya menjadi bersyukur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi nikmat sehat itu nikmat yang luar biasa, Pak. Orang bisa merasakan nikmatnya makan kalau orang itu sehat.
Coba kelihatan di rumah sakit, bisa lihat di rumah sakit. Masya Allah, orangnya kayaknya iya, hartanya banyak, tapi begitu sudah berbaring di rumah sakit, lihat makanan yang dikirim dari tim rumah sakit. Sekedar sayur bening, kemudian ada tempe dan tahu dengan nasi yang mohon maaf biasanya nasinya itu butuh, sekarang kayak menjadi bubur. Kayak gitu aja dimakan. Kalau orang yang sakit yakin tidak merasa enak. Oleh sebab itu mari kita renungkan ini bersama di tahun baru Hijriah ini. Jangan sekali-kali terus mikirkan harta terus. Kesehatan kita pun ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hampir ngisah. Kemudian nikmat yang ketiga, yang lebih tinggi lagi daripada nikmat harta, nikmat sehat. Ada yang nomor 3 namanya nikmatul a'dha, nikmat diberikan anggota badan yang sempurna, yang utuh. Tapi jarang kepikiran ya, jarang kepikiran. Mohon maaf, kita mempunyai nikmat yang luar biasa, diberikan anggota badan yang utuh ini. Kadang-kadang kita tidak terfikirkan itu. Yang diingat-ingat harta. Ya roto-roto ya di apa sih dieling-eling ya bondo, duit teristimewa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ternyata nikmatnya yang nomor 3 diantaranya nikmat sehat dan nikmat a'dha. Ini nikmat a'dha ini lebih tinggi daripada kedua. Satu nikmat sehat, nikmat mal, nikmat harta, nikmat sehat. Baru yang ketiga, tingkatan yang lebih tinggi adalah nikmat a'dha. Bapak Ibu bisa merasakan betapa menikmatnya ketika kita ini bisa berkedip, Bapak Ibu. Jenengan semua mungkin belum pernah memikirkan betapa nikmatnya kedip ini. Coba kalau tidak bisa kedip, Pak, pelolor toan, cuman tidak bisa kedip, Masya Allah. Dan enaknya lagi Allah memberikan kita mata. Begitu kita buka mata ini, tidak pernah mata ini bunyi seperti halnya pintu-pintu rumah. Pintu rumah begitu dibuka krek krek, tapi mata ini mohon maaf tidak pernah berbunyi. Pernah diangen-angen? Tidak pernah. Yang diingat-ingat harta, pasti harta. Kemudian mata ini mohon maaf hitamnya ini ya sebagus apa yang diberikan Allah. Coba kalau tidak percaya ditambah hitam sedikit lagi dengan oli ataupun dengan apa, kira-kira tambah nikmat apa tambah susah? Susah. Sampai-sampai Imam Ghazali ketika beliau ini meneliti, semuanya yang diberikan Allah itu semuanya bermanfaat, termasuk bulu mata, Bapak Ibu. Ketika kita tidur ini mohon maaf kata orang Jawa ngapur rancang. Begini, ini kita tidak pernah berpikir. Coba kalau Allah itu memberikan mata kita, bulu mata kita selalu terbuka begini. Begitu kita tidur, terbuka bulu mata. Ketika ada semut masuk, kecoa masuk, kita bisa bayangkan sakitnya kayak apa. Sakit mata saja luar biasa, apalagi ketika dibawa sujud. Tapi tidak pernah terfikirkan, itu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Itu nikmatnya mata. Bisa melihat. Kalau ada orang yang pakai kacamata, mohon maaf katanya kacamatanya mahal, itu bukan mahalnya kacamata, tapi mahalnya mata ini. Kalau mohon maaf yang punya HP ini ada infokusnya, infokus bisa mengambil gambar yang lebih jernih, lebih bagus. Itu bukan karena HP-nya yang mahal, tapi matanya. Coba kalau tidak punya mata, moto sakarepe. Ini yang lebih hebat. Tapi tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita bersyukur kepada Allah. Yang ada hanya mengeluh. Karena apa? Tonjokan pirang-pirang. Yang kedua, yang perlu kita angan-angan lagi. Mohon maaf, Bapak Ibu punya hidung. Allah buat hidung kita, alhamdulillah, kok menghadap ke bawah ini lubangnya. Pernah diangan-angan? Kenapa kok menghadap ke bawah? Tidak pernah diangan-angan. Yang diangan-angan cuman harta lagi. Coba ketika Allah membuat ini, hidung ini Masya Allah, kok menghadapnya ke atas. Hujan
Dia nalikane udan orang nggawa payung ora plepeknya. Nih hidung. Alhamdulillah Bapak Ibu, pabrik kacamata belum dibuat, tapi mohon maaf kok ada di sini tempat untuk pasang kacamata. Tidak pernah diangan-angan dengan kita. Itu nikmat yang luar biasa hidung. Ada bulu hidungnya, ada manfaatnya. Coba kalau tidak percaya bulu hidung semuanya dicabutin, ya Allah, tidak lama bersin terus itu. Semuanya ada manfaat. Ada lagi telinga Bapak Ibu. Pernah berpikir kenapa telinga ini dibikin lentur, Pak? Telinga ini dibikin lentur. Coba kalau dibikin seperti kerasnya besi, entek bantal piro kuwi sesuk. Ndak pernah diangan-angan. Yang diangan-angan harta. Kenapa tidak dibikin, mohon maaf, tidak seperti kain Bapak Ibu? Kalau dibikin seperti kain bahannya lemes lembek, apa nih cah nom-noman numpak motor banter ora karuan, lha blek gitu kan. Tapi tidak pernah diangan-angan. Yang diangan-angan harta. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada lagi tangan kita Bapak Ibu bisa, mohon maaf, diangkat, ditekuk lagi, diangkat, ditekuk. Mohon maaf, nekuknya kok nggak belakang juga, cuman ke depan saja. Tidak pernah diangan-angan. Kita bayangkan Bapak Ibu ketika tangan kita tidak bisa ditekuk. Kita bisa bayangkan pakai bajunya bagaimana. Kaki kita tidak bisa ditekuk, bagaimana kita pakai celananya. Masya Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah, nikmatul a'dha yang luar biasa. Walaupun tidak punya harta, walaupun kesehatannya mohon maaf menurun, tapi masih punya anggota badan yang butuh. Tapi ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa. Ada lagi bibir. Bibir manusia dengan bibir hewan pasti baikan bibir manusia. Kalau bibir manusia dikasih lipen aja Bu, ya Allah, udah kelihatan cantik betul. Tapi coba bibir kambing dikasihkan lipen, siapa mau ngomong? Ini bibir luar biasa. Buat bibir untuk bisa berbicara, kemudian mohon maaf di dalamnya ada gigi. Gigi ini luar biasa. Kalau ini buatannya manusia, tidak sampai 1 tahun mungkin rusak ini gigi. Alhamdulillah ini buatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari umur 2 tahun sudah penuh gigi. Untuk makan daging bisa, makan air panas, setelah makan bakso panas minumnya es lagi. Ini kalau bukan buatan Allah sudah rusak Pak ini. Ini jarang kita pikirkan. Ini padahal nikmat Allah yang luar biasa. Ada lagi nikmat Allah yang luar biasa yang manusia belum bisa membuat. Apa? Lidah. Lidah ini mulai dari kita kecil sampai kita tua, mohon maaf, selalu di dalam air. Tapi tidak, mohon maaf, kok nggak medok. Coba kalau karet kita masukkan dalam air, mie kita masukkan dalam air. Hebatnya ketika dikasih yang manis enak, bisa merasakan enak. Dikasih yang kecut, mohon maaf, bisa kadang-kadang merem-merem juga. Ini nikmat yang luar biasa. Ayo, melalui mimbar ini saya mengajak, di tahun baru Hijriah ini kita gunakan lisan kita ini yang tadinya mengeluh menjadi bersyukur. Lewat apa? Zikrullah. Syukur-syukur. Di dalam keterangan, in arabtumur rohah waqtal maut minal adsi wal khuruj minal iman. Kalau Anda ingin, mohon maaf, kepingin enak ketika nanti sakaratul maut. Dari apa? Dari bahayanya dahaga, dari bahayanya keluarnya iman. Maka fahtarimu hadhis syuhur, muliakanlah bulan-bulan yang dimuliakan Allah. Minha arba'atun hurum. Jadi bulan yang dimuliakan Allah itu ada 4: Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Termasuk ini bulan Muharram. Muliakanlah kalau ingin matinya enak, ingin mohon maaf istilahnya nazaknya enak, meninggalnya tidak hilang imannya, maka muliakanlah bulan-bulan ini. Dengan apa? Bikasratis siyam.
Yang pertama dengan bikasrati siyam, memperbanyak puasa. Kalau yang kuat puasa, kalau tidak kuat ya tidak puasa. Diniati puasa bulan Muharram. Yang baik kapan? Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Yang kuat puasa. Apa enggak bid'ah? Enggak. Yang tidak diperbolehkan puasa itu ada 5 hari. Di dalam 1 tahun yang tidak boleh berpuasa itu ada 5 hari. Idul Fitri, ini haram hukumnya puasa. Idul Adha dan hari Tasyrik. Selain itu diperbolehkan untuk puasa. Bahkan di dalam kitab Sahih Muslim diterangkan bahwasanya puasa yang lebih afdol setelah sahur atau setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka kita gunakan untuk berpuasa. Yang pertama. Yang kedua, rasa kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Dan nikmatul a'dha ini diantaranya ditinggal untuk puasa. Yang kedua apa? Wa nadam ala ma salaf minal asam. Yang kedua, selalu hati kita menyesal telah berbuat dosa, menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan. Malah kadang-kadang Bapak Ibu, mohon maaf, kita lihat sejarah ya, Nabi Adam saja membuat dosa 1 kali, Bu, langsung dipisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 200 tahun, wakila 300 tahun dipisah oleh Allah. Padahal 1 kali berbuat dosa. Kita setiap hari buat dosa, Masya Allah, tidak pernah dipisah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa wiridannya? Ketika dipisah 200 tahun, bahkan diceritakan Nabi Adam itu ketika berbuat dosa, mohon maaf, dia tidak pernah angkat kepala, dia malu menundukkan kepalanya dengan membaca Rabbana dhallamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Beliau malu karena berbuat dosa. Oleh sebab itu di mimbar ini saya ngajak, ada anjuran satu adalah bikasrati siyam, dengan memperbanyak puasa. Yang kedua, wanadam ala masalah minal asam, kita harus terus menyesal dengan apa yang telah kita perbuat. Dan yang ketiga, wadhkurullaha, ayo lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang keempat, sedikit lagi Bapak Ibu. Yang pertama tadi nikmat yang paling bawah sendiri adalah nikmat harta. Yang kedua adalah nikmatus sehat. Di atasnya nikmatul a'dha, dan yang nomor 4, nikmat yang lebih tinggi daripada nikmat 3 tadi adalah nikmatur ruh. Nikmat diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang kita lalai, kita lupa dengan nyawa yang masih ada dalam tubuh kita ini. Yang diingat-ingat hanya harta, harta dan harta. Oleh sebab itu jangan mengeluh Bapak Ibu. Terus kita ganti mengeluh kita dengan rasa bersyukur. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Walaupun tidak punya harta, kesehatan menurun karena memang sudah tua, kemudian mohon maaf anggota tubuh ya mungkin ada yang hilang karena mohon maaf diamputasi, tapi kok masih ada nyawa yang masih melekat, bersyukurlah karena ini nikmat Allah yang lebih tinggi daripada nikmat yang berikutnya ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, nikmat yang paling tinggi di antara nikmat-nikmat yang lain, mari kita syukuri. Apa itu? Nikmatul iman wal Islam. Nikmat diberikan agama Islam, nikmat diberikan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, bahkan iman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Kepastian Allah yang kita memang tidak tahu. Kita pun harus bersyukur. Maka sebab itu melalui mimbar ini, ayo kita syukuri. Kita di awal bulan Muharram ini kita bersyukur kepada Allah. Jangan gampang mengeluh. Mengeluh itu dosa Bapak Ibu. Mengeluh itu dosa. Yang diperbolehkan apa? Diperbolehkan adalah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun itu bentuk ujian kita, tetap harus bersyukur. Walaupun diuji oleh sakit sekalipun, tetap kita wajib bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai mengeluh. Kadang-kadang kan gitu, kita ini kalau sudah mengeluh, mohon maaf,
Ya kalau benar yang kita ajak bicara itu orang-orang ini, mohon maaf, orang-orang yang bisa memberikan spirit betul-betul. Tapi kalau tidak, ketika kita jatuh, kita mengeluh kepada orang lain, yang bahkan orang lain itu bisa istilahnya menjelek-jelekan kita, ini akan lebih berbahaya lagi. Oleh sebab itu, mintalah kepada Allah, mudah-mudahan di awal tahun Hijriah ini 1444 Hijriah kita akan senantiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk oleh-oleh di rumah apabila mau, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Ini saya berikan doa, tambahan doa ketika setiap selesai sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bisa Bapak Ibu? Tirukan saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Kurang lebih artinya dengan menyebut nama Allah, ya Allah lindungilah saya, lindungilah jasadku, lindungilah nafsuku. Yang kedua, wa mali, ya Allah lindungilah harta-hartaku. Harta kita tidak hanya harta benda, tapi ilmu, pengetahuan, iman kita, ini adalah harta-harta yang berharga. Dan yang ketiga, wa ahli, ya Allah lindungilah keluargaku dari perkara haram, dari perkara syubhat, dari mara bahaya. Insya Allah ketika tiga kalimat ini, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli, setiap ba'da sholat silahkan, yang penting ganjil. Kalau kuat satu ya satu, kuat tiga ya tiga, kalau lima ya lima. Insya Allah ketika setiap ba'da sholat melafalkan itu, insya Allah mudah-mudahan kita akan selalu terjaga dari mara bahaya yang akan diberikan Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhiratnya. Sekali lagi ya, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Silahkan diamalkan. Kalau nanti belum hafal bisa hubungi di bawah ini. Bisa dihubungi di bawah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai ya motivasi bersama-sama. Jangan sampai mengeluh, tetap dalam koridor kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.